Shalom. Siapa yang tadi sudah cek kesehatan di depan? Ada? Wah, habis ini langsung lagi pada mikir, aduh kolesterol gue naik, aduh gula darah gue naik gitu ya. Jangan stres ya, bapak ibu lagi dari tadi. Ibu-ibu jangan stres, tetap rileks ya. Nanti akan kita mendengar penjelasan dari dokter ya. Ya, hari ini kita mau membahas, saya cuma sharing singkat aja sebelum nanti kita akan dibawakan healthy talk dari Dokter Dian. Ya, tema saya hari ini adalah hidup sehat untuk tujuan ilahi. Yuk berkatakan bersama dengan saya. Hidup sehat untuk tujuan ilahi. Kita buka dulu yuk di 1 Korintus 9 ayat 25 sampai 27. Kita baca bersama-sama ya. Kalau sudah. Ya kita baca ya bareng-bareng ya. 2, 3. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak akan berlari tanpa tujuan. Dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya. Supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Yes, hari ini kita mau bicara saudara ibu-ibu, kita ini sebagai wanita Allah, sebagai wanita-wanitanya Tuhan, seringkali kita ini giat melayani keluarga kita, giat melayani anak, suami kita. Mungkin ibu-ibu ada juga yang bekerja, ibu-ibu mengurus rumah, hingga melayani Tuhan juga di tempat ini ya. Tapi seringkali kita lupa menjaga tubuh kita, betul? Mungkin tadi yang kolesterol naik gitu kan. Baru mikir, oh iya selama ini gue makan jeroan gitu kan. Lagi langsung kita sering kali lupa menjaga tubuh kita. Padahal tubuh kita ini adalah kendaraan ilahi yang Tuhan berikan untuk kita mengerjakan tugas ilahi yang Tuhan percayakan kepada kita. Amin. Saya katakan sekali lagi ya. Tubuh kita ini adalah apa saudara? Kendaraan ilahi yang Tuhan berikan untuk kita mengerjakan tugas ilahi yang dipercayakan kepada kita semua. Ya, mungkin ibu-ibu bicara, oh ayat ini kan bicaranya soal rohani deh kayaknya, bukan soal jasmani gitu ya. Tapi buat saya ayat ini bisa berbicara dua hal, saudara. Bisa bicara buat rohani, tapi juga bisa juga berbicara tentang jasmani, kesehatan kita. Karena kita ini untuk melakukan kehendak Allah kita butuh kesehatan saudara ya. Untuk melakukan kehendak Allah dengan optimal kita butuh fisik kita bugar, kita butuh fisik kita sehat. Ada amin? Jadi kalau mungkin biasa kita dengar khotbah cuma tentang hal rohani, tentang tentang menjaga kesehatan rohani. Hari ini kita mau dengar ya saudara ya, tentang kesehatan jasmani kita juga. Amin, karena ini adalah kendaraan ilahi yang Tuhan berikan. Bilangin, tepuk pundaknya masing-masing, kendaraan ilahi. Tubuhku adalah kendaraan ilahi ya. Jadi saya mau bahas hari ini 3 alasan kenapa kita harus hidup sehat. Ya, yang pertama, Anda dan saya adalah orang-orang yang penting dan berharga. Katakan bersama-sama yuk, 2, 3. Anda dan saya adalah orang-orang yang penting dan berharga ya. Yang pertama-tama kita harus sadari, kita ini harus sadar, kita ini penting, kita ini berharga. Mungkin kita harus merasa, oh aku udah lepek ngerjain rumah, tugas rumah udah bentuk nggak karuan, udah nggak mikirin yang lain-lain. Jadi seolah-olah kita tidak merasa berharga gitu. Kerjaanku cuma ngurusin rumah, melayani suami dan anak-anak. Seringkali kita jadi lupa kalau kita ini ibu-ibu adalah sangat berharga ya. Tubuh kita ini berharga, penting untuk kita perhatikan. Saya pernah lihat ya ada video yang berseliweran gitu ya, reels. Tentang ada seorang bapak dan anak perempuan lagi ngobrol gitu ya. Lagi ngobrol, bapaknya ngomong gini,
Nak, kalau anaknya masih kecil gitu ya. Kalau amit-amit nih kita jatuh miskin gitu ya. Terus kamu harus jual papa mama kamu. Kira-kira siapa yang mau kamu jual? Papa atau mama? Terus anaknya jawab, mama. Oh, terus bapaknya dengan bangga, ya memang kalau anak perempuan itu lebih dekat sama ibu bapaknya. Anak perempuan itu memang lebih sayang sama bapaknya gitu kan. Terus ditanya lagi, terus kenapa nak kok kamu mau jual mama daripada papa? Soalnya mama lebih bernilai daripada papa katanya. Mama lebih berharga daripada papa. Kalau mama ada nilainya kalau dijual, kalau papa nggak ada katanya gitu ya. Jadi dari sini kita bisa sadar gitu ya. Kalau kita ini ibu-ibu sangat berharga di mata anak-anak kita, sangat berharga di mata suami kita, gitu ya. Jadi jangan menyepelekan diri kita sendiri, jangan tidak menghargai diri kita sendiri, apalagi kesehatan tubuh kita. Karena anak-anak ingin sekali berbagi kebersamaan dengan kita, gitu ya. Mereka ingin menunjukkan sesuatu kepada kita, gitu ya. Kayak kemarin saya pernah pergi ke pameran mobil sama anak saya yang cowok sama suami saya. Anak saya manggilin saya terus. Kasih lihat, mama lihat yang ini, mama lihat ada papanya padahal gitu ya. Tapi dia gak manggil papanya. Ini soal mobil loh. Tapi manggil saya ibunya. Betapa anak-anak itu ingin berbagi kebersamaan. Jadi pastikan kita ini kuat, sehat sampai tua. Amin. Supaya anak-anak kita bisa lihat. Cucu-cucu kita bisa lihat. Kita bisa menikmati kebersamaan dengan mereka. Amin. Karena seorang ibu, karena seorang istri yang sehat secara fisik dan rohani akan lebih kuat menghadapi tekanan hidup. Akan lebih kuat menghadapi cobaan-cobaan hidup. Menopang anak kita, menopang suami kita, menopang keluarga kita. Karena kita ini adalah apa? Tiang. Dikatakan di firman Tuhan kita adalah tiang doa. Tiang dalam keluarga kita. Ya, jadi kita harus pastikan kita kuat secara fisik, secara rohani maupun secara jasmani. Amin. Keluarga kita butuh kita dalam keadaan sehat. Anak kita, suami kita, siapapun yang ada di sekitar kita butuh kita dalam keadaan yang sehat. Yang kedua, alasan kenapa kita harus hidup sehat. Yang kedua adalah memenuhi tujuan ilahi yang Tuhan percayakan. Yuk katakan bersama dengan saya ya. 2, 3. Memenuhi tujuan ilahi yang Tuhan percayakan. Ya, di ayat 1 Korintus ayat 9 tadi Paulus itu membandingkan kehidupan rohani dengan kehidupan seorang atlet, betul? Ya, karena seorang atlet itu nggak bisa sembarangan makan, nggak bisa sembarangan tidur begadang gitu, nggak bisa saudara. Hidupnya itu disiplin. Kenapa dia disiplin? Karena dia tahu dia punya tujuan, betul? Dia tahu dia ini atlet harus jaga tubuhnya. Gitu ya. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, kata Rasul Paulus. Karena seringkali banyak orang menjalani hari-hari hidup ini hanya seperti biasa aja, ya udah jalanin aja gitu. Ke sekolah bangun pagi, siapin anak-anak, terus antar anak ke sekolah, pulang udah gitu ya, ngurus rumah udah selesai gitu ya. Padahal sebenarnya Tuhan punya tujuan ilahi dalam hidup kita masing-masing. Untuk tahu bagaimana apa sih Tuhan tujuan hidup saya, apa sih panggilan Tuhan dalam hidup saya, ya harus nanya sama penciptanya. Betul? Siapa yang menciptakan Bapak Ibu Saudara? Ya Tuhan. Tanya sama penciptanya, Tuhan saya ini diciptakan tujuannya apa? Gak mungkin saya ini hidup saya tanpa tujuan. Hidup saya tujuannya apa? Yang pasti kalau kita seorang wanita, kita seorang istri dan seorang ibu, tujuan kita juga menopang keluarga kita. Betul? Berdoa, menjadi tiang doa, tiang dalam keluarga kita saudara. Dan apa tujuan lain dalam hidup kita? Tanya sama Tuhan. Amin. Kita harus menyadari bahwa hidup kita punya panggilan. Sehingga kita harus dalam kondisi fisik yang prima. Ya, jadi temukan tujuan dan panggilan hidup kita di dalam Tuhan. Amin. Temukan, bilang kanan kirinya dulu. Temukan tujuan dan panggilan hidup dalam Tuhan. Amin ya.
Saya bawain firman Tuhan singkat aja karena kita akan ada healthy talk abis ini. Yang ketiga saudara, alasan untuk agar kita hidup sehat. Yang ketiga adalah jadi contoh bagi sesama. Bilang kanan kiri lagi. Jadi contoh. Bagaimana? Yes. Bagaimana caranya? Ya kita harus melatih. Kita harus menguasai tubuh kita. Dikatakan di ayat 27, aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya. Ini bicara tentang rohani, tapi ini juga bisa bicara tentang jasmani kita. Jadi menjaga kesehatan itu bukan sekedar gaya hidup, tetapi perintah Tuhan. Ya, perintah Tuhan untuk menjaga gaya hidup kita, menguasai keinginan kita. Karena tubuh kita ini adalah apa? Bait Roh Kudus, dikatakan 1 Korintus 6 ayat 19. Tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Artinya ketika kita merawat tubuh kita, menjaga tubuh kita, itu equal, itu sama dengan menghormati Tuhan. Ya, ketika kita merawat, menjaga tubuh kita itu sama dengan kita menghormati Tuhan, saudara. Jadi demikian juga kita sebagai wanita Allah. Kalau kita ingin melayani Tuhan, kita mau menopang keluarga kita mau menjadi terang, kita juga harus bisa menguasai tubuh kita, menguasai daging kita. Kita harus menjaga kesehatan kita. Kita harus jaga makan kita. Kita harus jaga pola istirahat kita. Kita harus olahraga gitu ya, yang ringan mungkin. Gitu, mungkin gak harus kayak atlet gitu ya, olahraga yang ringan-ringan aja gitu, jalan kaki. Tadi pagi saya sempat jalan kaki dulu setengah jam gitu ya, karena buru-buru waktunya, setengah jam aja jalan kaki. Sempatkan gitu ya. Dan juga menjaga makan, menguasai diri ketika mau makan sesuatu. Jangan ini makanan kesukaan saya, jadi 2 porsi makannya gitu ya. Jangan ibu-ibu ya. Jadi saya ada lihat di berita gitu ya, ada seorang rapper wanita yang badannya tuh sangat besar gitu ya, namanya Dang Demos. Nah dia ini menuntut sebuah perusahaan taksi karena dia di cancel sama perusahaan taksinya. Karena gak bisa masuk dalam mobil saudara, saking gedenya. Lalu orang-orang komen. Saya baca ini berita luar negeri, orang-orang komen gitu ya dalam bahasa Inggris. Daripada dia tuh buang-buang tenaga buat nuntut orang. Habisin energinya, fokusnya buat nuntut orang, mendingan dia berikan energinya untuk memikirkan kesehatannya dia. Untuk ngurusin badan, bener gak? Jadi orang-orang komen daripada buang-buang tenaga, buang duit gitu ya, nyewa pengacara loh buat nuntut perusahaan taksi, mendingan dia fokus sama kesehatannya ya. Jadi kita jangan marah atau nyalain orang lain kalau kita sakit gitu ya, karena kita makannya mungkin makan gula darah kita naik karena kita kebanyakan minum yang manis-manis gitu kan, terus nyalain orang lain. Nih gara-gara dia nih ngajakin tadi jajan sih gitu. Atau kolesterol saya naik, gara-gara suami saya nih ngajakin makan babi mulu gitu ya. Jadi jangan nyalain orang ya. Semua berdasarkan keputusan kita ya. Ya ibu-ibu, jadi kalau kita makan berlebihan, males bergerak, terus stres yang gak dikelola, stres terus menerus. Semua itu bisa menghalangi kita untuk kita menjadi wanita yang berdampak. Amin. Jadi jangan kita membiarkan keinginan daging, nafsu kita menguasai diri kita. Ya. Jadi mulai yuk kita jaga tubuh kita demi tujuan ilahi yang Tuhan sudah tetapkan buat kita. Amin. Jadi hidup kita harus seimbang. Ketika hidup kita seimbang, maka hidup kita juga akan maksimal. Ya, mungkin kalau kita ada yang jatuh sakit, saya udah jaga makan, udah gini, udah segala macam, tapi sakit ya namanya dalam kehidupan ada saatnya gitu ya, mungkin sakit. Saya juga mau ingatkan Bapak Ibu di tempat ini, persiapkan juga, jangan lupa nyalain BPJS-nya. Kalau punya asuransi, punya uang lebih, nyalain asuransinya. Itu adalah persiapan untuk masa depan. Karena kita gak mau nyusahin orang lain. Ya, itu juga bagian dari menghormati diri kita sendiri. Gitu ya. Jadi kalau
Jangan sampai tunggu sakit baru kita mikirin itu semua. Dari sekarang kita pikirkan BPJS, asuransi dan lain-lain. Ya, Bapak Ibu, Bapak lagi Ibu-ibu. Yes, jadi karena kita ini harus wanita-wanitanya Allah, kita itu bukan cuma ngomongin soal doa, melayani, tapi juga soal mengelola tubuh kita, mengelola jiwa kita, rohani kita dengan bijak. Jadi supaya Tuhan memakai kita lebih maksimal. Amin. Siapa yang mau sehat? Kita semua sehat ya. Buat anak kita, buat suami kita, buat cucu kita nantinya. Kita semua mau kerjakan kehendak Tuhan, tujuan Tuhan maksimal dalam hidup kita. Amin. Yuk mari kita tutup di dalam doa. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Bapak. Kami mengucap syukur ya Tuhan buat siang hari ini. Aku mengucap syukur Tuhan buat ibu-ibu yang mengasihi-Mu Tuhan. Aku percaya ya Tuhan, kiranya Tuhan memberkati setiap ibu-ibu di tempat ini Tuhan. Setiap istri, setiap ibu yang mengasihi-Mu Tuhan. Aku percaya mereka juga mengasihi tubuh kendaraan ilahi yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan mereka. Biar mereka menjaga hidupnya, menjaga pola hidupnya Tuhan. Agar pola hidup mereka Tuhan menjadi berkat bagi orang lain. Dan bukan menjadi batu sandungan. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati Tuhan ibu-ibu di tempat ini. Kiranya Tuhan Yesus berikan kepada mereka hikmat, marifat, penguasaan diri lebih lagi Tuhan. Biar mereka melatih dirinya, menguasai dirinya Tuhan. Untuk mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur Tuhan. Sebentar kami akan healthy talk Tuhan bersama Dr. Dian. Aku percaya Tuhan ada di tengah-tengah kami. Biar Tuhan Yesus juga mengurapi Dr. Dian. Pengurapan Tuhan turun atasnya Tuhan. Biar kami semua dibukakan, dicelikan Tuhan akan kesehatan kami, akan tubuh kami ya Bapa. Berikan kepada kami Tuhan hikmat marifat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami serahkan semua hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, selamat siang semuanya, ibu-ibu. Kami mengucapkan syukur dokter mau meluangkan waktu untuk hadir di TSW. Dan tadi Ibu Bella sudah menerangkan tentang pentingnya kesehatan bagi kita semua. Baik, Ibu saya mau bertanya. Ini berbicara tentang cancer ya Ibu ya, kita hari ini ya. Ya, yang saya baca Bu di Google dikatakan cancer adalah pertumbuhan sel yang tidak normal dan tak terkendali. Dan itu bisa merusak jaringan dan bisa menyebar. Ya betul ya Dok. Apakah hari ini dokter mau memaparkan tentang cancer, apakah sudah punya PowerPoint atau bagaimana? Oh sudah, Okay. Sudah disiapin sama marketingnya. Ya, berikan applause dulu untuk Dokter Dian. Ya silakan Dok. Boleh sambil berdiri ya Bu ya. Itu ya slide itunya. Oh diklik-klik aja. Selamat siang, shalom ibu-ibu. Perkenalkan saya Dr. Dian Siregar. Kebetulan saya orang Batak juga ya. Saya tinggalnya di BSD. Saya kerjanya di Rumah Sakit Mitra Keluarga Pamulang. Kemudian suami saya satu, kebetulan orang Batak juga, marga Sihombing gitu ya. Anaknya 3 ya, 2 cewek, 1 cowok. Saya merasa terhormat sekali ya, baru kali ini saya dipanggil ke gereja. Biasanya dipanggilnya ke health talk biasa, cuman baru kali ini dipanggil ke gereja. Terima kasih kepada marketing Mitra Keluarga ya, sudah memberikan kesempatan dan kepada gereja juga sudah memberikan kesempatan untuk acara ini. Yang sekarang yang saya akan menjelaskan yaitu mengenai kanker mulut rahim ya, pengenalan gejala dan berupa deteksi dininya. Slide-nya. Apa sih sebenarnya kanker serviks itu ya? Mungkin kalau di Indonesia yang mama-mama tahu atau ibu-ibu tahu tuh biasanya yang Julia Perez yang terkenal ya. Meninggal akibat kanker serviks dibilang. Memang ini salah satu selebriti yang penyakitnya diketahui
kanker serviks sudah stadium lanjut. Memang sulitnya kanker serviks ini gejalanya biasanya diketahui pada saat sudah stadium lanjut. Sehingga agak sulit untuk ibu-ibu datang ke dokter untuk memberitahukan gejalanya. Pada saat memberitahukan gejala, udah stadium lanjut. Jadi agak susah kita memberikan treatmentnya begitu ya. Next slide. Ini juga berikut ada banyak artis-artis ya yang pada kena kanker serviks gitu. Yang pertama mungkin dikenal di luar negeri itu First Lady Argentina, Eva Peron, kemudian ada artis dan penyanyi asal Hong Kong, Anita Mui mungkin tahun 2003-an. Kemudian next slide. Ada Judy Blume, penulis buku, ada Marisa Janet Winokur, bintang film American Beauty, ada Jed Goody, bintang reality show dari Amerika juga menderita kanker serviks. Slide-nya. Apa sih sebenarnya kanker itu? Nah, kanker itu pokoknya semua benjolan yang tidak pada tempatnya itu kita bilang tumor. Mau dimanapun kita bilang semua itu tumor. Tumor itu ada dua, ada yang jinak dan ada yang ganas. Sifatnya kalau jinak itu dia tumbuhnya lambat dan tidak akan menyebar. Jadi biasanya kalau kita angkat ya sudah selesai gitu kan ya. Tapi kalau kanker ini atau tumor ganas dia tumbuhnya cepat dan bisa menyebar. Sehingga kita bilang bisa metastase kemana-mana begitu ya. Next slide. Nah, karena saya kebetulan dokter obgyn ya, bagian ginekologi, bagian kandungan, kita biasanya ada banyak macam-macam di kandungan itu, ada rahim, ada bibir kemaluan, ada vagina, kemudian ada ovarium atau indung telur, kemudian ada saluran telur juga. Itu saluran yang menghubungkan antara indung telur dengan rahim. Jadi ada 5 macam jenis dari bagian kanker di kandungan. Slide-nya. Ya, ini merupakan organ genitalia yang normal ya. Ini normal organ genital perempuan ini seperti itu. Ini bukan ya, ini ya untuk kedokteran ya Bu ya. Jadi kalau misalnya kita lihat itu yang ini adalah vagina ya. Yang ini vagina, kemudian ini bagian dari rahim. Kemudian tapi openingnya itu mulut rahim hanya di sini. Kemudian ini rahim, kemudian ini indung telur yang menghasilkan sel telur. Kemudian ini adalah tuba atau saluran telur yang menghubungkan dari rahim ke indung telur. Biasanya sperma masuk, ketemunya di saluran tuba dulu. Kemudian terjadi pembuahan, datang masuk ke si rahim ya. Seperti itu. Kalau yang organ genitalia normal. Next slide. Nah ini kanker-kanker yang terjadi di kandungan ya. Ada yang kalau di luar, di bibir kemaluan kita bilang CA vulva. Kemudian kalau di indung telur, gambarnya yang besar itu kanker indung telur atau kanker ovarium. Kemudian next slide. Nah ini gambar kista. Kista yang terjadi di indung telur atau kanker kista itu kan cairan di dalam indung telur, tapi bisa mengarah ke kanker atau ke sel ganas. Ini gambaran dari kanker ovarium, bisa di kanan, bisa di kiri, karena ovarium ada 2 ya. Kemudian next slide. Kemudian ini gambar dari kanker endometrium atau kanker rahim di situ. Kemudian yang kita mau penjelaskan ini adalah kanker serviks atau mulut rahim yang hanya di mulut rahim di bagian bawah. Di atas dari vagina itu ada mulut rahim, serviks kita bilang disitulah tempat kanker ya, namanya CA serviks. Next slide. Ini gambaran dari pasien yang sudah dioperasi ya dengan kanker-kanker ya. Coba di next slide lagi. Sudah diangkat rahim sama indung telurnya. Ini juga gambaran dari kista yang sudah sedang dalam operasi. Next slide. Ini kanker serviks ya, kanker mulut rahim. Gambarannya mulut rahim normalnya seperti itu. Tapi kalau sudah terjadi perubahan sel akan seperti itu. Dan kemudian kalau ganas sudah stadium lanjut akan seperti yang paling ujung sebelah kanan. Next slide.
Ini gambaran kanker serviks, tapi yang stadium 1B1, 1B2, yang ini stadium 2A, next slide. Yang ini masih bisa dioperasi, tapi kalau stadium 2B ke atas sudah tidak bisa dioperasi lagi. Ini natural history atau perjalanan dari si penyakit kanker mulut rahim itu ya. Jadi kanker mulut rahim itu tidak langsung tiba-tiba jadi ada kanker gitu. Biasanya ada perubahan sel dulu sebelumnya ya kan. Dari normal ke ada neoplasma intrasel 1, 2, 3 kemudian stage 0 baru langsung ke kanker. Stadium prakanker atau NIS ini kita bilang ini bisa kita deteksi dengan cara pap smear, IVA test dengan HPV DNA itu bisa kita deteksi. Jadi itu pentingnya ibu-ibu medical check up atau datang ke dokter ginekologi untuk memeriksakan. Jadi jangan sampai kita langsung masuk ke kanker itu baru kita tahu gitu ya. Next slide. Apa sih penyebab kanker serviks itu? Penyebabnya mungkin multifaktorial, cuman 99% itu penyebabnya adalah virus, namanya virus human papilloma. Jadi namanya HPV. HPV tipe yang paling ganas itu adalah tipe 16 dan 18. Nah, apa sih faktor resiko yang bisa bikin kena kanker serviks gitu ya? Biasanya yang pertama hubungan seksual pada usia muda. Jadi kalau misalnya berhubungan seksual usia dikurang dari 16 tahun gitu kan ya, atau 18. Nah dia itu sel-sel yang di dalam rahimnya itu masih imatur, jadi sehingga gampang untuk masuk si HPV ini sehingga menyebabkan sel kanker. Kemudian hubungan ganti-ganti pasangan, hubungan seksual dengan berganti-ganti pasangan sehingga resiko untuk kena sel kanker juga. Atau mungkin pasien ibunya satu aja, cuman suaminya yang ganti-ganti, itu bisa juga gitu ya. Kemudian mempunyai banyak anak, ada riwayat keluarga kanker serviks. Kemudian ada penyakit-penyakit yang penyakit menular seksual yang menyebabkan tercetusnya si HPV itu karena adanya imunosupresi atau kekebalan tubuhnya menurun seperti Trichomonas, CMV, HSV. Kemudian merokok juga dibilang ada faktor resiko untuk terjadinya kanker serviks karena memang merokok itu ada faktor karsinogen di situ sehingga merusak sel-sel yang di dalam rahim tersebut. Kemudian ada diet atau nutrisi yang ini juga masih perdebatan berupa beta karotin dan vitamin C ya. Next slide. Nah, bagaimana sih cara deteksi dini dari kanker serviks ini? Fungsinya itu kita deteksi dini itu medical check up untuk cek kanker serviks itu untuk menemukan kelainan sebelum terjadinya kanker. Memang dia akan timbul gejala kalau sudah terjadi kanker kan gitu. Misalnya gejalanya keputihan berulang, terus habis itu pada saat setelah berhubungan keluar darah gitu kan ya. Itu gejala-gejala kanker serviks. Cuman sebelum menjadi ada gejala itu pentingnya kita memang untuk memeriksa deteksi dini gitu ya. Apa saja pemeriksaannya dengan pap smear, IVA test dan HPV DNA. Next slide. Ini gambaran yang mungkin ibu-ibunya pada takut gitu ya. Ini kalau masuk batang spekulum itu suka pada ibu-ibunya ketakutan. Tapi ini penting sekali ya Bu dilakukan maksudnya untuk kesehatan tubuh kita ya. Jadi biasanya pemeriksaannya memang kita masukkan batang spekulum itu, kemudian di mulut rahim itu kita ambil, kita sikat, terus kemudian kita lihat di mikroskop biasanya gitu. Yuk next slide. Ini pemeriksaan dengan kolposkopi biasanya dilakukan kalau sudah ada kelainan dari hasil pap smear-nya. Next slide. Ini pemeriksaan biopsi, ini biasanya kalau dilakukan kalau sudah terjadi kanker atau ada tumor di situ baru kita ambil. Next slide. Nah, kanker serviks itu apa? Itu kanker yang tumbuh di serviks. Dia dapat meluas ke dinding panggul dan ke vagina dan dia dapat metastase juga ke organ tubuh yang jauh, misalnya paru-paru, otak dan lain-lain ya. Cuman si kanker serviks ini dia itu penyebab kematian nomor 2 yang terbanyak di Indonesia. Nomor 1-nya kanker payudara. Jadi, dan hebatnya ini kanker serviks ini bisa dicegah dan vaksin sampai sekarang udah terbukti mencegah terjadinya kanker serviks. Gitu. Jadi satu-satunya kanker yang bisa dicegah kanker serviks gitu. Next slide.
Nah, bagaimana mendiagnosis kanker serviks? Yang pertama biasanya perdarahan pada saat berhubungan intim, kemudian ada keputihan, berbau, nggak sembuh, berulang gitu ya. Kemudian ada nyeri biasanya pada panggul. Next slide. Nah, kalau misalnya ada keluhan boleh datang, kalau sudah jadi kanker memang harus dilakukan biopsi ya. Datangnya ke dokter spesialis kandungan. Next slide. Ini prosedur untuk seperti tadi ya, ini memang kita ambil sedikit sampelnya, tapi biasanya nggak sakit ya Bu ya, cuman masukin spekulumnya itu aja yang agak sedikit nggak nyaman ya. Next slide. Nah ini stadium-stadiumnya, memang kalau stadium 2B ke atas sudah tidak bisa dilakukan operasi, harus dilakukan radiasi ya. Next slide. Bagaimana menghindarinya? Kalau menghindarinya memang pertama menghindari berganti-ganti pasangan seksual, kemudian merokok, mungkin pada saat berhubungan seksual pakai kondom biasanya bisa mengurangi. Kemudian melakukan deteksi dini dengan pap smear atau tes HPV dan kemudian vaksinasi HPV. Next slide. Vaksin HPV ini vaksin kanker serviks ya. Dia itu sekarang ada 3 ya sediaannya yang keluar dari Indonesia ya. Yang tipe hanya mencegah tipe 16-18 itu kita bilangnya Cervarix ya. Kemudian ada Gardasil 4, dia mencegah 4 tipe 16, 18, 6 sama 11. Nah, terus kemudian ada lagi yang 9 tipe lagi. Dia ada banyak 9 tipe dia menangkal si tipe HPV ini. Sampai sekarang sih memang paling terbaru itu dan sampai sekarang kalau sudah vaksin kanker serviks tidak perlu dilakukan pengulangan lagi karena sampai sekarang sudah vaksin kanker serviks tidak ada ditemukan kejadian kanker setelah dilakukan vaksin gitu ya. Next slide. Jadi kesimpulannya kanker serviks ini didahului oleh tahap precancer gitu. Tahap precancer memang dapat diketahui melalui deteksi dini yaitu pap smear gitu kan atau IVA test atau HPV DNA. Kemudian pengobatan pada tahap precancer ini pasti hasilnya sangat memuaskan dibandingkan pada saat kita ketemu sudah terjadi kanker. Kemudian tolong lakukan pemeriksaan IVA atau pap smear yang rutin dan jangan lupa melakukan vaksinasi HPV. HPV ini sekarang sudah wajib ya di Pulau Jawa itu untuk anak SD umur 9 sampai 14 tahun itu hanya 2 kali dilakukan. Kemudian kalau di atas 14 tahun atau dia sudah seksual aktif harus 3 kali dilakukan seperti itu. Ya, next slide. Nah, kalau bisa jadi wanita memang harus kita pintar ya, karena pintar itu memang penting bagi kita, terutama menurunkan, tolong edukasi juga anak-anaknya dan semua yang lain. Seperti ibu ini ya, dia udah tua juga masih tetap fit dan bugar. Next slide. Sekian dan terima kasih. Ya. Berikan tepuk tangan dulu yuk. Silakan duduk dok. Tadi saya banyak sekali mau bertanya, ya. Kenapa sih ada timbul cancer, terus bisa nggak diobatin seperti itu dan sebagainya. Ternyata udah dipaparkan di PPT ya, dengan jelas ya. Tapi satu hal yang saya mau tanya nih dok, menular nggak? Menular hanya skin to skin contact atau hubungan seksual gitu ya. Jadi tidak karena WC jorok atau handuk tidak menular. Tapi menular melalui hubungan seksual atau skin to skin contact gitu. Atau genital to skin gitu boleh. Terus saya mau tanya dok, apakah itu bisa, cancer itu bisa karena genetik atau bagaimana? Dari orang tuanya, bisa ada bibit ke anaknya gimana ya, dok? Bisa, terutama itu kanker ovarium, tapi kalau kanker serviks jarang. Oh gitu ya, ovarium ya, itu bisa dari orang tuanya gitu juga, itu menurun genetik ke anaknya ya. Ya, terima kasih, saya persilakan di antara ibu-ibu yang mau bertanya, saya kasih waktu. Ayo, ini ada dokter Dian ya, beliau sibuk, ada di sebelah sana, tolong Ibu Anita. Ada di tempat ini mengucapkan terima kasih ya Bu Elsa dan Ibu Belle sudah menghadirkan Dokter Dian dan pengetahuan yang diberikan sangat sekali bermanfaat bagi kita semua. Oke, silakan yang mau bertanya.
Shalom semuanya. Shalom. Shalom, Bu. Nama saya Bu Nita. Saya punya pasien, dia kan minta pijit sama saya untuk hamil. Nah tapi dia ngomong sama saya, Bu, saya pernah tokso 2 tahun yang lalu, tapi berobat di Surabaya udah sembuh. Nah toksonya itu udah sembuh, tapi saya ada kista, dia bilang. Nah setelah hamil, kistanya gimana Mbak? Nah terus kata dokter SPOG bilang, gak apa-apa nanti anaknya lahir kistanya hilang. Apa itu betul dokter, saya mau tanya. Oh iya. Tapi kebanyakan bilang begitu sih pasien saya. Apa, Bu? Dia kan pasien saya yang saya pijit itu toh, dia ada kista. Lah terus saya tanya kistanya gimana Mbak, dia bilang gitu. Nah terus dia Sudah bilang, hilang gitu? ya dia bilang anak saya lahir kata dokter SPOG hilang, dia bilang gitu. Itu iya. betul apa enggak dokter? Iya Bu, kalau misalnya kita sih tidak menyarankan untuk melakukan pemijatan ya, terutama di daerah perut. Kalau di daerah yang lain boleh. Tapi kalau pemijatan di daerah perut, kalau ada kistanya dipijat bisa pecah di dalam. Kalau misalnya kebetulan kistanya ganas, kista itu kan bisa jinak, bisa ganas ya. Kalau kistanya ganas bisa menyebar ke seluruh organ panggul begitu. Jadi memang kita tidak menyarankan untuk dilakukan pemijatan di perut gitu. Mau ada riwayat apapun gitu kan, karena kita nggak tahu kan ya. Nah kebetulan kalau misalnya yang hamil dengan kista, sebenarnya kalau misalnya kista ukuran di bawah 4 cm dan memang terjadi pada saat hamil dan dari gambaran USG itu tidak curiga ada mengarah ke keganasan, itu biasanya hilang sendiri memang gitu. Tapi kalau di atas 4 cm dan gambaran USG-nya dia bentuknya berlobus-lobus, ada gambaran solid, pembuluh darahnya rame gitu kan. Memang harus diperiksa dulu, kita baru tahu gitu. Itu biasanya langsung dilakukan operasi gitu di usia kehamilan 20 minggu atau 4 bulan gitu. 5 bulan gitu. Ya Bu, terima kasih. Gimana Bu, sudah mengerti ya Bu ya? Ternyata kalau di atas 4 cm itu nggak boleh dipijat ya Bu? Ya Dok ya? Semuanya jangan dipijat. Oh semuanya jangan perut dipijat. Jangan dipijat semuanya. Iya. Karena nggak tahu kita Iya, riwayat nggak apa tahu. di dalam. Kadang-kadang kita tuh menganggap turun berok, jadi mesti dipijat. Ternyata itu nggak boleh ya Dok ya? Iya. Ada yang mau bertanya lagi? Oh yang di belakang silakan. Selamat sore Dok. Ya, sore Bu. Saya mau bertanya, sebelumnya kan saya sekitar 2 tahun lalu pernah menjalani operasi kista. Tapi bukan di ovarium, adanya di vulva. Di vulva? Iya. Nah setelah melakukan operasi tersebut, ada kemungkinan untuk jadi lagi nggak ya Dok? Iya. Iya. Kalau misalnya hasil patologi anatominya gimana Bu? Jadi kan kalau semua tumor itu kan pasti nggak bisa diobatin dengan obat-obatan. Memang kita harus lakukan pembedahan kalau ada tumor atau benjolan yang tidak pada tempatnya kan gitu. Tapi setelah kita lakukan operasi atau pembedahan, pasti kita kirim ke dokter patologi anatomi. Nah itu dia akan periksa apakah itu jinak kah atau ganas. Kalau jinak biasanya nggak balik. Gitu. Jinak sih. Jinak, iya. Baik. Terima kasih Aman ya, Dok. Bu. Doakan Terima terus kasih, ya Dok. Bu, supaya Terima kasih. tidak ada. Iya. Silakan siapa lagi yang mau bertanya? Oh Ibu Elsa. Oh Ibu Angel, ya silakan Bu Angel. Shalom. Shalom Bu. Saya mau tanya, kalau dengan kanker ini apakah ada pengaruh dengan faktor makanan yang kita makan? Nah itu yang pertama ya Bu, karena kan tergantung orangnya, kita memang termasuk orang yang doyan makan. Doyan makan gitu ya. Tergantung karena kita pun sudah menjaga, tapi ternyata kalau namanya hawa nafsu makan teh susah Bu gitu. Itu gimana Masalah faktor makan nih, Dok. makanan? Nah faktor makanan ini ada pengaruh atau tidak? Nah yang kedua adalah kalau kita pakai pembalut nih Bu, pembalut. Terkadang apakah ada pembalut yang betul-betul bisa mengantisipasi kanker ini gitu. Contoh mungkin Ibu dokter bisa memberitahu pembalut apa yang baik untuk kita para wanita-wanita yang bisa pakai pembalut apa gitu.
waktu itu pernah saya dikasih sama sahabat pembalut, dipakai ternyata ada anget-angetnya gitu ya Bu ya. Itu gimana tuh pengaruhnya? Katanya sih kalau terasa anget itu ternyata vagina kita sehat katanya gitu. Tapi kalau ternyata nggak anget-anget katanya, makanya saya juga bingung ini bener nggak sih Dok? Coba dokter mungkin bisa menjelaskan gitu. Itu aja sih pertanyaan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kalau misalnya yang pembalut ya, mengenai pembalut itu sebenarnya senyamannya saja. Dokter itu kan tidak mempromosikan suatu produk, itu tidak. Hanya senyamannya saja dan tidak bikin iritasi gitu. Jadi kalau yang suatu produk itu mengandalkan keunggulan seperti hangat dan segala macam, misalnya dia ada daun sirih dan segala macam, tapi ibunya ada iritasi dengan daun sirih kan jadi tidak baik juga gitu. Jadi sebenarnya bebas merek apa saja asal tidak iritasi gitu. Senyamannya. Tapi kalau yang ada yang parfum, non parfum, itu baiknya kita pakai yang apa Bu? Mendingan non parfum. Non parfum ya Bu. Berarti Nah, yang kalau parfum parfum ada kimianya mungkin ya Dok? Ya. Bagaimana? Iya. Kimia. Iya, ada bahannya yang tidak, kan sebenarnya vagina itu asam ya. Jadi cari sebenarnya pun kita kalau sabun atau chemical itu yang sabun untuk kewanitaan yang mengandung asam juga. Jadi tidak yang kadar sabunnya itu terlalu tinggi seperti misalnya Lifebuoy gitu ya atau Dettol gitu kan, itu mengandung kadar sabunnya lebih tinggi. Jadi sehingga dia sifatnya basah sehingga merusak si vagina normal bakteri normal yang di dalam vagina. Cuman yang alat parfum apa segala macam itu juga nggak disarankan. Ya, pokoknya betul. yang sebiasanya aja gitu. Dok, biasanya satu pembalut itu berapa jam yang normalnya kita ganti lagi? Biasanya cukup 3 sampai 4 kali sehari. Cuman kan tergantung volume dari si jumlah darah haid yang jadi keluar. 3 sampai 4 kali Iya. sehari kita harus ganti. Tapi kalau panty liner memang kalau bisa tiap 3 jam diganti ya. Oh, panty liner ya, yang tipis itu ya Dok ya. Oke. Untuk makanan gimana Dok? Makanan ini kalau yang saya bilang tadi, kalau kanker serviks dia etiologinya cuma satu, HPV, virus HPV itu. Jadi tidak ada makanan itu bikin kanker serviks, tidak. Tapi kalau misalnya kanker ovarium atau kanker rahim lah, kanker endometrium, itu memang faktor resikonya dia obesitas, enggak punya anak, terus habis itu dia kencing manis, metabolik mempengaruhi dengan si kanker endometrium. Tapi kalau CA cervix tidak, hanya HPV saja gitu. Jadi kalau terinfeksi virus HPV itu bisa menyebabkan kanker serviks gitu. Tapi makanan tidak mempengaruhi. Gitu. Berarti kalau ada orang yang bilang jangan terlalu banyak makan yang dibakar-bakar gitu ya Dok? Oh, Pernah dengar ini gitu buat ya? kanker seluruhnya berarti ya? Beda. Iya. Kalau bakaran ya, kalau bakaran itu sebenarnya kalau misalnya tidak, maksudnya yang masuk ke dalam badan kita itu kalau misalnya tidak banyak, tidak terus menerus, nggak ada masalah gitu. Maksudnya kalau kita tiap hari makan kayak Indomie, Sate bakar-bakaran, gitu. Iya. pasti akan bermasalah. Cuman kalau secukupnya saja tidak ada masalah. Sesekali itu tidak masalah gitu. Kan firman Tuhan bilang makanlah yang secukupnya. Yang secukupnya ya. Jadi untuk bakar-bakaran ini tidak ada kaitannya Tidak ada dengan kaitan kanker ya? serviks. Tidak. ada kaitannya. Sate, ikan bakar yang agak angus-angus gitu. Oh enggak. Cuman kanker serviks hanya virus HPV itu saja. Iya. Yang bisa ditimbulkan oleh suami juga ya, kan tadi dokter bilang. Iya, kalau suaminya berganti-ganti pasangan. Ganti-ganti pasangan itu bisa menyebabkan ya. 2 pertanyaan lagi, silakan Bu Elsa. Saya mau tanya Dok, ini kan yang wanita-wanita yang ditanyakan wanita-wanitanya masih produktif, masih haid ya. Nah tapi kalau yang sudah menopause, ya kayak saya, terus mungkin juga ada yang seperti ya 50-60 ke atas, yang masih juga punya suami gitu. Apa perlu pap smear? Nah, Perlu sampai usia 65.
Setelah 65 tidak perlu lagi, karena kan tadi saya bilang lesi dari prakanker sampai kanker itu bisa 10 tahun. Jadi biasanya udah meninggalnya bukan gara-gara itu. Jadi memang Iya, sampai iya. 65 tahun saja periksa pap Pertanyaan smear. yang bagus Bu, jadi sampai usia 65. 65 Iya. ya, ibu-ibu jangan lupa. Ya. Oh iya, seksual tidak aktif. Kadang-kadang sebenarnya kalau misalnya dia sudah, maksudnya meninggal suaminya gitu ya, udah nggak usah. Cuman sekali aja dia kalau misalnya pap smearnya negatif, dia paling 3 sampai 5 tahun lagi aja, nggak usah tiap tahun gitu. Oke. Oke. Ini penjelasan siapa yang lagi? bagus Terima banget kasih ya, ya. Dok. Thank you. Ya, satu lagi pertanyaan. Oh, ada 2. Bagaimana dengan waktu Ibu Anita, boleh? Boleh, terima kasih. Sore dokter, yang mau saya tanyakan, apakah benar dok orang yang haidnya nggak teratur, yang kadang sekali 3 bulan, 6 bulan, itu ada hubungannya dengan serviks. Yang kedua dok, 3 bulan yang lalu keponakan saya itu masih gadis ikut vaksin. Iya, tapi setelah divaksin dok, efeknya itu haidnya jadi nggak teratur. Nah, saya jadi takut, saya rencananya tadi mau vaksin anak saya yang umur 17 tahun. Dan saya dengar seperti ini tuh udah banyak dok, mohon penjelasannya. Kasih. Iya Bu, kalau misalnya vaksin itu sampai sekarang sih nggak ada hubungan dikatakan ya dengan siklus haid teratur. Biasanya itu kan yang dikasih itu pada saat vaksin itu adalah virus HPV itu tapi yang dilemahkan gitu. Jadi dia tidak ada hubungan dengan siklus haid sebenarnya gitu. Jadi kalau pada saat kita memberikan virus HPV tapi yang sudah dilemahkan, imun kita itu tahu dia, oh ini masuk nih, kita bisa bunuh si HPV itu sih fungsi vaksin. Jadi tidak ada hubungan dengan siklus haid yang nggak normal gitu. Tapi kalau ibu mau tanya lebih penting mana vaksin atau siklus haidnya jadi nggak normal, ya mendingan vaksin ibu gitu. Jadi tetap dilakukan saja vaksinnya gitu. Siklus haid tidak normal itu saya pernah baca itu akibat juga beberapa faktor ya. Iya banyak. Misalnya stres itu Ya, bisa menyebabkan haid tidak teratur. Ya Iya, begitu ya iya, dok? Iya karena haid itu siklus haid itu yang meregulasi otak. Otak itu memberikan sinyal ke indung telur sama ke dinding rahim. Biar kita tiap bulan tuh dapat haid gitu. Kalau misalnya ada terjadi tumor otak, terus ada stres berlebihan, anoreksia, misalnya berat badan turun drop sekali, siklus haid pasti terganggu gitu. Jadi Banyak harus faktor dicari ya, Bu. dulu penyebabnya. Iya. Terima kasih. Next, yang mau bertanya silakan. Salam dokter. Ya, shalom. Begini dokter, saya punya bude di samping rumah saya. Bude saya ini susah banget diajak untuk periksa, susah banget. Tapi saya khawatir keadaannya dokter, begini. Dia sering mengeluhkan, mohon maaf di bagian vagina itu, vagina bude saya ini. Terkadang dia saat jongkok, mohon maaf, terkadang di bagian vagina itu ada kadang nonjol segede bola pingpong. Terus kalau bude saya ini beraktivitas berlebihan mungkin dari pagi seperti itu dokter, itu terkadang nongol tanpa sepengetahuan dia. Kebetulan bude saya susah banget diajak untuk periksa dokter. Mohon penjelasannya dokter, apa hubungannya, adakah hubungannya dengan sejenis kanker atau bagaimana? Terima kasih dokter. Iya terima. Budenya umur berapa Ibu? Sekitar kurang lebih 60-an. 60 ya. Biasanya itu prolaps uteri. Kita bilang kalau misalnya orang ini biasanya ngomongnya turun brok ya. Jadi rahimnya turun ke bawah gitu. Rahimnya, mulut rahimnya yang tadi cervix itu turun ke bawah. Biasanya karena dia anaknya banyak. Misalnya dia melahirkan lebih dari 6 kali misalnya. Atau pada saat dia melahirkan berat badan bayinya lebih dari 4 kilo gitu kan. Atau dia ada aktivitas berat. Misalnya dia suka mengangkat beban berat gitu kan. Aktivitas sehari-hari. Atau dia ada penyakit-penyakit seperti batuk lama, misalnya TBC, atau ada penyakit kekurangan kolagen. Kolagennya sehingga jaringan ikatnya lemah, jadi sehingga turun rahimnya. Itu biasanya tergantung gradingnya ya. Kalau misalnya grading 4 itu biasanya dioperasi. Tapi kalau grading 1-3 bisa dipasang cincin pesarium nanti dimasukin ke vagina. Jadi buat nahan si itunya biar nggak turun lagi
gitu. Boleh diperiksakan ya Bu ya nanti. Ya, sudah ya, tinggal satu pertanyaan lagi, silakan. Oh, Ibu dari tadi ya. Oh, oke. Shalom dok. Shalom Bu. Dok, saya mau bertanya tadi yang tentang etiologi. Kan tadi saya baca salah satu etiologinya itu adalah beta karotin dan vitamin C ya. Beta karotin dan vitamin C. Padahal kan pada kenyataan beta karotin ini adalah provitamin A yang akan menjadi vitamin A di dalam tubuh kita. Dan itu adalah salah satu antioksidan sama dengan vitamin C yang mereka akan memelihara sel-sel tubuh kita. Nah tadi kan pertanyaan itu jadi keadaannya seperti kontradiksi. Seolah-olah ini beta karotin dan vitamin C ini kita percaya akan memelihara tubuh kita sebagai antioksidan. Dan tadi itu adalah sebagai salah satu etiologi dari kanker itu sendiri. Nah itu maksudnya gimana ya dok ya? Sebenarnya bukan penyebab yang tadi saya bilang itu faktor resiko. Jadi faktor-faktor yang mempermudah si virus HPV itu masuk sehingga menyebabkan sel kanker. Jadi bukan penyebab langsung jadi ya. Jadi bukan karena kita makan beta karotin atau vitamin C tinggi malah bikin kanker, itu enggak. Seperti misalnya kan ada pil KB, dia faktor risiko untuk sel kanker karena sel-selnya itu di mulut rahim ada perubahan. Metaplasia kita bilang, sehingga begitu dia terkena virus HPV jadi dia bisa jadi kanker seperti itu. Cuman kalau yang itu memang beta karotin sama vitamin C itu masih perdebatan. Ada beberapa jurnal yang mengatakan beta karotin dan vitamin C dapat menyebabkan si sel kanker, faktor risiko untuk terjadinya si sel kanker. Masih diperdebatkan sih Bu, biasanya ada hubungan dengan antioksidan berlebih mencetuskan oksidan tinggi itu merubah si sel sehingga gampang terinfeksi si HPV, seperti itu sih, masih perdebatan. Ya. Oke, terima kasih. Tadi kita mendengarkan penjelasan yang sangat jelas. Sehingga saya mau bertanya pun tidak saya tanyakan karena semuanya sudah dipaparkan dengan baik. Dan banyak sekali pengetahuan yang selama ini kita tidak tahu, hari ini kita jadi tahu. Setuju Ibu-Ibu? Setuju Ibu-Ibu? Satu hal yang saya mau sampaikan yang terakhir, Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat ya manjur, semangat yang patah mengeringkan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Baik, kita mengikuti apa yang dikatakan oleh dokter ini dan kita juga menjaga hati kita, mental kita untuk tetap bersuka cita. Amin. Terima kasih dokter. Terima kasih semuanya, semoga menjadi berkat sama kita.